Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pak Samuan, GKJ Argomulyo, dan Bapak Ibu semua, saudara-saudari terkasih dimanapun panjenengan berada. Saat ini, di minggu terakhir di bulan Januari, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan sebagai makanan dan kekuatan secara rohani di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Di minggu terakhir di bulan Januari ini Tuhan tetap dan akan terus mengasihi kami. Kasih Tuhan melalui sapaan firman-Mu akan kami terima. Oleh sebab itu ya Allah bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada minggu saat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20 yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan, menerima, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, tentunya kita ingin menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, atau orang yang juga memiliki gelar akademik yang tinggi. Itu adalah sesuatu yang akan kita kejar, yang akan menolong di dalam kehidupan kita untuk bisa melihat karya Allah, bisa menentukan mana yang baik dan benar. Ketika kita memiliki kepandaian, kepintaran, dan bahkan gelar akademik yang mungkin baik dan tinggi. Di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 12, di situ tertulis, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, ibu, bapak dan saudara yang terkasih, ayat ini menyatakan bahwa hikmat atau kebijaksanaan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Dan oleh karena itu setiap orang harus berusaha mendapatkan, mencapai dan ingin memiliki keduanya agar kehidupannya itu menjadi lebih baik. Namun fenomena masyarakat sekarang ini cenderung memperlihatkan banyak orang itu berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan saja. Hanya ilmu saja yang dikejar, supaya dianggap yang paling tahu, supaya dianggap yang paling benar dan pintar, sehingga bisa
membanggakan atau menyombongkan dirinya. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu hal yang paling utama, lalu dikejar mati-matian, dicari bagaimana caranya agar orang bisa mendapatkannya. Dan akhirnya orang tersebut melupakan hikmat atau kebijaksanaan. Karena terlalu mengejar ilmu, karena terlalu mengejar pengetahuan, terkadang seseorang lupa dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk mengejar hikmat atau kebijaksanaan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sehingga ketika kita sudah memiliki pengetahuan, ketika kita sudah memiliki ilmu, perilaku atau tindakan di dalam menggunakan pengetahuan atau ilmu tersebut ternyata jauh dari kata bijak, kurang berhikmat. Pengetahuan pada hakikatnya tidak selalu membawa kebaikan. Tidak selalu membawa kebaikan. Justru akan menjadi pemicu masalah yang baru di dalam kehidupan umat. Ketika pengetahuan itu tidak diimbangi dengan hikmat atau dengan kebijaksanaan. Nah, di minggu ini, di akhir bulan Januari, minggu terakhir di bulan Januari, kita diingatkan untuk tetap mencari hikmat supaya senantiasa kita bisa bertindak bijak dan menentukan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan bersama, untuk kedamaian, untuk kenyamanan, dan bahkan untuk keselamatan kehidupan umat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita memiliki pesan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Berisi pesan sekaligus peringatan kepada umat Israel. Berisi pesan dan peringatan kepada umat Israel ketika mereka nanti hidup di tanah Kanaan. Ingat, ketika mereka nanti hidup di tanah Kanaan, mereka harus berhati-hati di saat mereka belajar. Dalam ayat 15 sampai 20 ini mengingatkan supaya umat hanya mendengarkan suara Tuhan dari nabi yang diutus oleh Tuhan. Umat harus mendengar dan belajar dari sumber yang benar. Karena itu akan menentukan mereka untuk hidup dengan benar, menentukan kehidupan mereka berperilaku, berpikir, dan berkata dengan benar. Mereka dari awal sudah diperingatkan untuk bisa belajar dari orang atau sumber yang benar, yaitu dari orang yang diutus oleh Tuhan. Oleh karenanya dalam bagian ini melalui Nabi Musa, Tuhan mengingatkan, menyatakan akan membangkitkan nabi di tengah-tengah umat Israel. Ketika mereka sudah mulai kelihatan bebal, ketika umat Israel sudah mulai kelihatan memberontak, ketika umat Israel sudah mulai berpikir jauh dari logika, jauh dari nalar, jauh dari perasaan dan bahkan pengetahuan yang tidak diimbangi dengan hikmat atau kebijaksanaan. Nabi inilah yang akan menyampaikan firman Allah dan perintah-perintah dari Allah. Bahkan setiap tindakan umat Israel harus dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai lidah atau alat Tuhan untuk kehidupan umat Israel. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika kita mencermati ayat ini, bahkan di ayat sebelumnya di dalam perikop ini, mulai dari ayat 9 sampai ayat 14, berisi perintah kepada orang-orang Israel
untuk setia kepada Allah. Mereka diingatkan agar tidak belajar. Mereka diingatkan agar tidak belajar dari penduduk asli Kanaan. Kenapa mereka diingatkan untuk tidak belajar kepada penduduk asli orang-orang Kanaan? Karena pada dasarnya orang-orang Kanaan, mereka menganut kepercayaan, masih melakukan praktek pengorbanan manusia, atau meminta petunjuk dari peramal, dari petenung, dan bahkan meminta pertolongan dari roh-roh orang yang sudah mati. Meminta pertolongan kepada dukun atau penyihir untuk kehidupan mereka. Inilah kehidupan asli masyarakat Kanaan. Oleh sebab itu melalui Musa, bangsa Israel dari awal diingatkan, jangan sampai engkau belajar kepada orang asli Kanaan. Karena perilaku mereka, karena cara berpikir mereka jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita pun juga diingatkan bagaimana kita tidak boleh hanya mengejar pengetahuan. Kita tidak hanya diizinkan untuk mengejar ilmu saja, tetapi pengetahuan, ilmu, di mana kita belajar, di mana kita bersama-sama membangun iman, itu juga harus diimbangi dengan hikmat atau kebijaksanaan. Agar di dalam kehidupan kita bisa memilah, memilih, dan menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak sekali fenomena orang itu mengejar ilmu, mengejar pengetahuan, ketika tidak dibarengi dengan hikmat dari Allah, tidak meminta kebijaksanaan dari Allah, mereka akan congkak, mereka akan menyombongkan diri dengan segala ilmu, dengan segala pengetahuan yang sudah mereka miliki. Dan akhirnya akan timbul permasalahan baru yang menyengsarakan hidupnya dan bahkan akan membuat masalah di mana mereka berada. Inilah fenomena yang saat ini banyak terjadi. Orang merasa pandai meramal tahun 2020 akan terjadi kecelakaan pesawat. Wah, digatok-gatok. Dan akhirnya dianggap itu benar. Ada lagi peramal di Indonesia yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, yang bernama Mbak Yu. Meramal tahun 2021 pemerintahan akan lengser. Mereka merasa benar. Akhirnya pengetahuan yang dimiliki menunjukkan bahwa kecongkakan, kesombongan mereka perlihatkan dengan cara yang tidak sengaja, yang membuat kegaduhan, membuat persepsi, membuat kenyamanan menjadi tidak baik lagi. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Jika ilmu dan pengetahuan itu tidak diimbangi dengan hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhan, itu akan menimbulkan kekacauan. Tidak hanya di dalam kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain dan bahkan lingkungan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pesan dari apa yang kita baca dari firman Allah Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Belajarlah dari orang yang benar. Belajarlah dari sumber yang benar yang mampu dipertanggungjawabkan. Agar kita tidak kacau. Agar kenyamanan tetap terjaga. Agar kedamaian terus dibumikan untuk kehidupan bersama. Dan semuanya itu untuk kemuliaan
nama Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih, ada pepatah mengatakan, bagaikan padi makin berisi harus makin merunduk. Pepatah ini mengajarkan tentang sikap hidup yang bijaksana, yaitu ketika kita semakin memiliki pengetahuan, justru akan membuat orang semakin rendah hati, bukan malah menjadi sombong, bukan merasa yang paling tahu, tetapi kita harus rendah hati untuk melihat, menyikapi, berpikir, berkata, berbuat sesuatu untuk kehidupan bersama, untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik, agar kenyamanan, kedamaian itu bisa tetap kita jaga untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, belajar dari apa yang akan dialami oleh umat Israel melalui Nabi Musa, sudah berpesan, diwanti-wanti. Belajar boleh, ilmu pengetahuan silahkan dikejar, tetapi harus pada sumber yang benar, pada orang yang benar, dan juga harus diimbangi dengan hikmat Allah, agar kita bisa bijak untuk memutuskan sesuatu untuk kedamaian bersama, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih di tahun 2021 ini, di kota Salatiga, sudah dimulai pemberian vaksin untuk kita bisa memperoleh imun, kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat, agar pandemi COVID bisa berakhir dan kita bisa kuat untuk melawan COVID. Oleh sebab itu, mari kita berhikmat, kita mengejar kebijaksanaan dari Allah. Inilah yang diberikan oleh pemerintah kita melalui karya Allah di dalam kehidupan bangsa kita. Kalau kita menerima, kita terima. Kalau mungkin kita tidak mau menerima, jangan kita mengompori ataupun mengajak orang lain untuk tidak mau menerima. Akan menimbulkan kegaduhan. Tetapi mari kita cari, kita kejar hikmat Allah. Vaksin akan dimulai. Karya Allah akan ditunjukkan untuk keselamatan dan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Terkhusus di kota kita Salatiga, bangsa kita Indonesia, dan kehidupan yang ada di dunia ini. Selamat mengejar hikmat dan pengetahuan. Kita combine, kita gabungkan untuk kita bisa berpikir, berkata dan bertindak agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tetap semangat, tetap sehat. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.